Sementara itu secara keseluruhan sudah ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung bersama jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito di Posko Gabungan Al-Kozini Sidoarjo dan Belinda Firda di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, bagaimana saat ini perkembangan dari proses pencarian korban runtuhnya Ponpes Al-Kozini? Baik, selamat siang Marcel dan juga Anggi, terkait dengan bagaimana proses evakuasi di hari ke-8 ini, memasuki hari ke-8 evakuasi dan pencarian korban robohnya Gedung Mushola Ponpes Al-Kozini masih terus dilakukan. Bahkan evakuasi ini memang informasinya dilakukan selama 24 jam non-stop oleh tim evakuasi atau tim SAR gabungan. Pemirsa, dapat saya sampaikan di titik saya berdiri, ini saya berada kurang lebih 100 meter dari lokasi robohnya Ponpes. Di belakang saya saat ini pemirsa, mungkin dari juru kamera kami Nur Ihsan akan menunjukkan saya tepat berada di 100 meter kurang lebih dari robohnya lokasi Ponpes. Saya dapat melihat ada alat berat yang ada di sana, kemudian saya juga dapat melihat gedung yang masih utuh yang imbas terdampak dari robohnya Ponpes atau Gedung Mushola Ponpes Al-Kozini ini pemirsa. Nah, tadi kami mendapatkan informasi bahwa evakuasi ini menggunakan 4 alat berat, yakni 2 eskavator, kemudian 1 breaker dan juga 1 kren begitu, yang saat ini bisa digunakan secara bersamaan, tidak lagi bergantian dikarenakan areanya ini sudah tidak sempit lagi sehingga keempat alat ini bisa bermanuver di tempat yang sama. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi setelah konferensi pers oleh tim BNPB bahwa fokus utama dari proses evakuasi ini adalah membersihkan puing-puing yang ada di beberapa wilayah yang masih belum dibersihkan oleh alat berat untuk membuka akses. Nah, sebagian besar dari wilayah atau area roboh ini sudah dibersihkan hingga lantai dasar pemirsa, sehingga ini akhirnya bisa membuka akses jalan bagi tim SAR gabungan dan juga alat berat untuk membersihkan, untuk membongkar puing-puing lainnya yang ada di sektor A3 dan juga A4. Namun ini ada kendala dan juga tantangan, yakni tantangannya adalah sektor tersebut ini ada menempel dengan gedung yang masih utuh di sebelahnya, sehingga ini perlu koordinasi dan juga rekomendasi dari ahli struktur konstruksi dari ITS Surabaya yang saat ini melakukan pengawasan saat pembongkaran, sehingga tidak ada potensi membahayakan dari gedung yang masih utuh tersebut. Nah, sementara ini informasi yang kami dapatkan adalah terkait dengan berapa jumlah korban yang telah ditemukan sampai hari ini. Untuk per hari ke-8 ada informasinya 1 jenazah yang ditemukan pada pukul 3 pagi. Sehingga jika di total pemirsa dari hari pertama hingga hari ke-8 ini ada sekitar 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian ada 104 yang selamat. Kemudian totalnya berarti ada 154 yang ditemukan dari 167 orang yang terdata dari absensi pondok pesantren tersebut. Nah, artinya pemirsa masih ada 13 orang yang diprediksi ini masih ada di bawah reruntuhan Gedung Mushola pondok pesantren tersebut. Namun sekali lagi angka ini masih dinamis dan disesuaikan dengan hasil yang ada di lapangan. Tadi dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB pemirsa yakni Budi Irawan menyebutkan bahwa target untuk evakuasi dan operasi akan selesai hari ini. Nanti kita akan update kembali terkait dengan evakuasi. Kembali ke studio. Ya, dari rekan Arbida Dono Semito kita bergeser ke Rumah Sakit Bayangkara, ada rekan Belinda di sana. Belinda, situasi di sana seperti apa? Kemudian krisis center ini, apa informasi terbaru yang bisa dilaporkan dari sana? Anggi, Marcel dan pemirsa, selamat siang. Hingga siang hari ini di hari ke-8 di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini masih ada 45 korban meninggal dunia yang masih dalam proses identifikasi. Ini termasuk 5 body part yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara, dan memang proses identifikasi ini terus dilakukan upaya percepatan dengan berbagai langkah, diantaranya dari data primer, data sekunder, termasuk dengan upaya pencocokan DNA. Dan memang hingga hari ini update yang kami terima,
untuk jenazah atau korban yang dikirim baru tadi terakhir pada pukul 3.35 atau sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat ada satu kembali korban yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara dan saat ini masih terus dilakukan proses identifikasi termasuk juga pengambilan data postmortem. Namun untuk update hari ini pemirsa saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Kapidokes Polda Jawa Timur ada Kombes Pol Dr. Husnan yang akan menjelaskan secara langsung. Dokter, untuk hari ini apakah sudah ada yang berhasil diidentifikasi kembali? Terbaik Mbak, ini identifikasi untuk hari ini berjalan dan kita melibatkan ahli forensik termasuk dari jajaran Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur, juga dari teman-teman Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Dan untuk hari ini hasil nanti kita lakukan rekonsiliasi, jam 3 kami akan lakukan rekonsiliasi untuk pencocokan data baik dari data antemortem dengan postmortem. Kemudian untuk yang baru datang setelah kemarin dikirim sampel DNA, hari ini juga dikirim juga nanti. Begitu dapat adik-adik korban dari pondok pesantren, kita langsung ambil sampel DNA dan hari itu juga kita kirim ke Jakarta. Harapan kami untuk segera hasilnya bisa teridentifikasi, baik jadi kami jalan dua, baik menggunakan pencocokan antemortem dengan postmortem, kemudian sama DNA yang kami kirim, mana yang lebih duluan, itu supaya keluarga korban yang kehilangan akan bisa lebih cepat mengetahui keluarganya. Dok, ini kan memang disebutkan kondisi korban atau jenazah ketika sudah beberapa hari, maka salah satu data primer yaitu sidik jari ini sudah mulai rusak. Kira-kira apakah ada data lain yang bisa didukung atau disuplai dari keluarga yang dibutuhkan oleh Bidokes Polda Jawa Timur untuk mempercepat proses identifikasi? Data antemortem atau data dari korban sebelum adik-adik menjadi korban itu banyak yang bisa dilakukan oleh keluarga. Selain sidik jari dari ijazah ataupun identitas yang ada sidik jarinya segera dikirim ke kami di data antemortem, juga bisa mengirim foto gigi. Kalau pernah periksa gigi pakai odontogram itu lebih bagus. Kalau tidak ada, barangkali pernah periksa gigi kemana atau lagi selfie giginya terlihat, itu sangat membantu kami untuk melakukan identifikasi di sini. Selain itu mungkin foto-foto apa saja yang ada untuk pencocokan termasuk baju-baju terakhir, itu juga sangat membantu kami untuk identifikasi. Terima kasih banyak, Dok. Semoga ini bisa menjadi informasi kepada seluruh keluarga korban bahwa ada banyak data yang memang bisa dikirimkan oleh anggota keluarga sebagai data antemortem, seperti apa keseharian dari korban, kemudian bisa dicari kemudian galeri-galeri foto, apakah memang ada korban yang selfie atau swafoto ini tampak menunjukkan struktur gigi. Ini diharapkan juga bisa menjadi satu langkah percepatan proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Besar harapan kami pemirsa hari ini ada tambahan data yang berhasil diidentifikasi dan korban bisa segera diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara demikian kembali ke studio, Angki, Marcel. Baik, terima kasih Belinda Firda melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara dan Arbida Dono Semito dari Posko Gabungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.